Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak Ustadz dengan Ustadz Zahirin. Kita awali pertemuan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak Ustadz yang soleh solehah, silakan perhatikan gambar berikut. Iya, gambar berikut silakan diperhatikan. Gambar apakah itu? Di situ ada pohon, ada rumput, ada aspal, ada lampu, dan berbentuk taman yang sangat bersih, bukan? Nah, kita bisa melihat lingkungan ini merupakan lingkungan yang sangat bersih. Andaikan kita berada di lingkungan ini, apa yang kita rasakan? Pasti sangat senang, bukan? Ya, itulah lingkungan yang sangat bersih itu. Nah, materi kita hari ini adalah bersih itu sehat. Islam mengajarkan kita untuk bersih, karena bersih merupakan sebagian dari iman. Bahkan ada ungkapan menyebutkan an-nazafatu minal iman. Nah, untuk bersih, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk bersuci dengan cara berwudu 5 kali sehari semalam. Mulai dari salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ditambah lagi dengan salat-salat sunat yang lainnya. Nah, Islam mengajarkan kita untuk bersuci supaya kita bersih dari najis, bersih dari kotoran, serta bersih dari hadas. Itulah gunanya Islam menganjurkan kita untuk selalu bersuci, karena Islam adalah agama yang bersih. Baik, anak Ustadz, kita akan lihat di dalam Islam kebersihan itu sendiri ada beberapa item. Kita bisa lihat di sini, misalnya yang pertama bersuci taharah. Taharah artinya bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian macam-macam atau jenis-jenis bersuci itu sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, berwudu. Apabila kita berhadas kecil, maka bersucinya dengan cara wudu. Yang kedua, dengan cara mandi bersuci dari hadas besar. Kemudian yang ketiga, dengan cara tayamum. Tayamum dilakukan apabila kita tidak menemukan air. Misal kita mau sholat, waktu sholat sudah masuk, sementara kita tidak bertemu dengan air untuk wudhu, maka kita boleh berwudhu menggunakan debu yang bersih, debu yang suci, yang mana di atas debu itu, di atas tanah itu tidak ada najis. Kemudian yang terakhir ada istinja. Istinja itu apa? Istinja itu adalah bersuci setelah BAB dan BAK. Betapa indahnya Islam. Untuk hal-hal yang seperti ini diatur oleh Islam. Baik, anak Ustadz, kita akan lihat. Yang pertama, bersuci dengan cara berwudu. Berwudu ada rukun-rukunnya, anak Ustadz. Dimulai dari membaca niat, membasuh tangan, membasuh muka, kemudian tangan, menyapu kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, dan tertib. Dan rukun-rukun itu tidak boleh kita tinggalkan. Nah, tujuan untuk berwudu adalah supaya kita bisa melaksanakan sholat, karena tidak sah sholat kalau tidak berwudu. Kemudian yang berikutnya ada gambar orang sedang tayamum. Ini contoh gambar orang yang sedang tayamum. Tayamum ini dilakukan apabila tidak menemukan air sementara waktu sholat sudah masuk.
boleh menggunakan debu, boleh menggunakan tanah yang suci, yang mana di atas tanah itu tidak ada najisnya. Kemudian gambar berikutnya adalah gambar mandi, mandi besar. Mandi ini adalah untuk orang-orang yang berhadas besar. Apabila berhadas besar, maka wajib bersuci dengan cara mandi. Kemudian berikutnya istinja. Istinja sebagaimana yang sudah Ustaz sampaikan sebelumnya tadi, bersuci setelah BAB dan BAK. Bayangkan kalau kita tidak bersuci, kalau kita tidak membersihkan BAB BAK kita, maka yang terjadi akan bau. Kalau sudah bau, kita terkena najis. Kalau sudah terkena najis, maka kita terhalang untuk melaksanakan sholat. Itulah pentingnya beristinja. Baik, ya Ustaz, silakan berikutnya perhatikan gambar ini. Ya, ada yang tahu? Ya, betul sekali, itu adalah gambar sungai. Sungai ya. Sungai adalah air yang bisa dipergunakan untuk bersuci. Jadi ada kategori-kategori air yang bisa kita pergunakan untuk bersuci. Mulai dari air hujan, air laut, air embun, air salju, air sumur, air danau, dan air yang lainnya bisa dipergunakan untuk bersuci. Air yang seperti ini disebut dengan air mutlak. Ia bisa digunakan untuk bersuci dan mensucikan diri. Nah, yang kedua ada namanya air mustakmal. Air mustakmal ini air yang suci juga, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya apa? Air kelapa. Air kelapa itu suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air teh, air kopi, air yang sudah diberi gula, itu airnya suci, airnya bagus, tapi tidak bisa dipergunakan untuk bersuci. Nah, yang ketiga ada namanya air najis. Air yang sudah tercampur najis, maka air ini tidak sah dipergunakan untuk bersuci dan mensucikan diri. Apa contoh najis? Najis kecil namanya najis muhaffafah, najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali ASI. Yang kedua, najis mutawaksitah, najis sedang. Ada bangkai manusia, darah, bangkai hewan, dan lain sebagainya, nanah, itu termasuk kategori najis sedang. Yang ketiga, najis berat, najis mughallazah, ada babi dan anjing. Air liur dan kotoran babi anjing apabila kita terkena, maka cara mensucikannya adalah dengan membersihkannya 7 kali dengan air, salah satunya air yang bercampur dengan tanah. Baik, anak Ustaz, cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.